transmisi pada kali ini melalui media online. Salawat bertambahkan salam, tak lupa juga kita aturkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana beliau telah banyak berkorban kepada kita untuk menyiarkan agama Islam, baik harta maupun jiwa. Di sini kami dari kelompok 5 ingin izin kepada Burpian memperkenalkan diri terlebih dahulu. Ulun yang bernama Muhammad Khairullah. Ulun Muhammad Zinda Fakhuri. Saya Khairina Maulida. Saya Nur Hidayati. Saya Yunita Febriante. Saya Nurul Iza. Saya Nukir Yunus. Yang pertama, sejarah lahirnya aliran Mu'tazilah. Secara harfiah, kata Mu'tazilah berasal dari i'tizalah yang berarti perpisahan atau memisahkan diri, yang berarti juga menjauh atau menjauhkan diri. Secara teknis, istilah Mu'tazilah menunjuk pada dua golongan, yaitu A. Golongan pertama muncul sebagai respon politik mumi. Golongan ini tumbuh sebagai kaum netral politik, khususnya dalam arti bersikap lunak dalam menangani pertentangan antara Ali bin Abi Thalib dan lawan-lawannya, terutama Muawiyah, Aisyah, Talhah, dan Abdullah bin Zubair. Golongan inilah yang mula-mula disebut kaum Mu'tazilah karena mereka menjauhkan diri dari masalah pertikaian khalifah. Kelompok ini bersikap netral tanpa stigma teknologi. B. Golongan kedua muncul sebagai respon persoalan teknologi yang berkembang di kalangan Khawarij dan Murji'ah. Akibat adanya peristiwa tahkim, golongan ini muncul karena mereka berbeda pendapat dengan golongan Khawarij dan Murji'ah tentang pemberian status kafir terhadap pelaku dosa besar. Beberapa versi tentang pemberian nama Mu'tazilah berpusat pada peristiwa yang terjadi antara Wasil bin Atha dan temannya Ammar bin Ubaid dan Hasan al-Basri di Basrah. Ketika Wasil mengikuti pelajaran yang diberikan oleh Hasan al-Basri di Masjid Basrah, datanglah seseorang yang bertanya mengenai pendapat Hasan al-Basri tentang orang yang berdosa besar. Ketika Hasan Basri masih berpikir, Wasil mengemukakan pendapatnya dengan mengatakan, "Saya berpendapat bahwa orang yang berbuat dosa besar bukanlah mukmin dan bukan pula kafir, tetapi berada pada posisi di antara keduanya. Tidak mungkin dan tidak kafir." Kemudian Wasil menjauhkan diri dari Hasan al-Basri dan pergi ke tempat lain di lingkungan masjid. Di tempat itu Wasil mengulangi pendapatnya di hadapan pengikutnya. Dengan adanya peristiwa ini, Hasan al-Basri berkata, "Wasil menjauhkan diri dari kita atau i'tazala anna." Maka dengan adanya peristiwa ini, maka Wasil dan kelompoknya dinamakan kaum Mu'tazilah. Si lain dikemukakan oleh Al-Baghdadi. Ia mengatakan bahwa Wasil dan temannya Ammar bin Ubaid diusir oleh Hasan al-Basri dari majelisnya karena ada pertikaian tentang masalah kadla dan orang yang berbuat dosa besar. Lalu keduanya menjauhkan diri dari Hasan al-Basri dan berpendapat bahwa orang yang berdosa besar itu tidak mukmin dan tidak pula kafir. Oleh karena itu, golongan ini dinamakan golongan Mu'tazilah. Versi lain dikemukakan oleh Tashi Kubra Zaddah yang menyebut bahwa Qatadah bin Da'mah pada suatu hari masuk masjid Basrah dan bergabung dengan majelis Ammar bin Ubaid yang disangkanya adalah majelis Hasan al-Basri. Setelah mengetahui bahwa majelis tersebut bukan majelis Hasan al-Basri, maka ia berdiri dan meninggalkan tempat sambil berkata, "Ini kaum Mu'tazilah." Sejak itulah kaum tersebut dinamakan kaum Mu'tazilah. Al-Mas'udi memberikan keterangan tentang asal-usul kemunculan Mu'tazilah tanpa menghubungkannya dengan peristiwa antara Wasil dan Hasan al-Basri, tetapi mereka diberi Mu'tazilah karena berpendapat bahwa orang yang berdosa bukanlah mukmin dan bukan pula kafir, tetapi menduduki tempat antara kafir dan mukmin. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materinya. Di samping keterangan-keterangan ini,
ada teori yang dikemukakan oleh Ahmad Amin bahwa nama Mu'tazilah sudah terdapat sebelum adanya peristiwa Wasil dengan Hasan al-Basri. Hasan al-Basri ini adalah seorang ulama sekaligus cendekiawan muslim pada awal kekhalifahan Bani Umayyah dan sebelum timbulnya pendapat tentang posisi di antara dua posisi. Jika hal ini digunakan untuk orang-orang yang tidak mau ikut campur dengan peristiwa-peristiwa yang terjadi pada masa Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Muawiyah bin Abu Sufyan, dan lain-lain, atau golongan orang-orang yang bertikai. Dengan demikian, golongan Mu'tazilah mempunyai corak politik yang diawali dengan peristiwa khalifah yang dilanjutkan dengan persoalan-persoalan teologi dan filsafat ke dalam ajaran-ajaran Mu'tazilah. Untuk mengetahui dengan jelas asal-usul nama Mu'tazilah ini memang sulit karena berbagai pendapat diungkapkan oleh para ahli, akan tetapi belum adanya kata sepakat antara mereka dari mana asal-usul kata Mu'tazilah tersebut. Menurut hemat seorang penulis bahwa nama Mu'tazilah itu muncul dari sikap orang-orang pada masa itu. Tetapi yang jelas bahwa golongan Mu'tazilah merupakan aliran-aliran teologi yang mengedepankan akal sehingga mereka mendapat gelar atau nama kaum rasionalis Islam. Kaum Mu'tazilah adalah golongan yang membawa persoalan-persoalan teologi yang lebih mendalam dan bersifat filosofis dibanding dengan persoalan-persoalan yang dibawa oleh kaum Khawarij dan Murji'ah. B. Pemikiran aliran Mu'tazilah. A. Tentang status pelaku dosa besar. Orang ini dikatakan tidak mukmin dan tidak kafir, tetapi fasik, dan ditempatkan tidak di surga dan tidak di neraka, tetapi menempati satu tempat di antara dua tempat yang terkenal dengan satu dasar dari ajaran Mu'tazilah, yaitu manzilah bain al-manzilatain. Menurut Mu'tazilah, yang termasuk dosa besar adalah segala perbuatan yang ancamannya disebutkan secara tegas dalam nas, sedangkan dosa kecil adalah sebaliknya, yaitu segala ketidakpatuhan yang ancamannya tidak tegas dalam nas. B. Tentang iman dan kufur, Mu'tazilah tidak menentukan status dan predikat yang pasti bagi pelaku dosa besar, apakah tetap mukmin atau telah kafir, kecuali dengan sebutan yang sangat terkenal dengan manzilah bain al-munzilatain. Setiap pelaku dosa besar menduduki posisi tengah di antara posisi mukmin dan posisi kafir. Jika meninggal dunia sebelum bertobat, maka ia dimasukkan ke dalam neraka. Namun, siksaannya lebih ringan daripada siksaan orang-orang kafir. C. Tentang perbuatan Tuhan dan perbuatan manusia. Perbuatan Tuhan menurut aliran Mu'tazilah sebagai aliran kalam yang bercorak rasional berpendapat bahwa perbuatan Tuhan hanya terbatas pada hal-hal yang dikatakan baik, namun bukan berarti Tuhan tidak mampu melakukan perbuatan buruk. Tuhan tidak melakukan perbuatan buruk karena Tuhan mengetahui keburukan dari perbuatan buruk itu. Perbuatan manusia menurut aliran Mu'tazilah memandang bahwa manusia mempunyai daya yang besar dan bebas. Oleh karena itu, Mu'tazilah sepaham dengan aliran Qadariyah tentang perbuatan manusia. Manusialah yang menciptakan perbuatan-perbuatannya. Manusia sendiri yang berkuasa untuk melakukan yang baik dan yang buruk. Kepatuhan dan ketaatan kepada Tuhan adalah kehendak manusia sendiri. Dengan demikian, perbuatan manusia bukanlah perbuatan Tuhan, karena di antara perbuatan manusia ada perbuatan jahat, maka manusia akan mendapatkan balasan jika melakukan perbuatan jahat. D. Tentang sifat-sifat Allah.
Menurut Mu'tazilah, Tuhan tidak memiliki sifat yang ada hanya zatnya. Semua sifat yang dikatakan itu melekat pada zatnya. Tentang kehendak mutlak Tuhan dan keadilan Tuhan, aliran kalam rasional yang menekankan kebebasan manusia cenderung memahami keadilan Tuhan. Mu'tazilah berpendapat bahwa Tuhan itu adil, tidak mungkin berbuat zalim. Dengan demikian, manusia diberi kebebasan untuk melakukan perbuatannya tanpa ada paksaan sedikit pun dari Tuhan. Dengan kebebasan itulah manusia dapat bertanggung jawab atas perbuatannya. Tidak adil jika Tuhan memberikan pahala atau siksa kepada hambanya tanpa mengiringinya dengan memberikan kebebasan terlebih dahulu. Maka hal ini menunjukkan bahwa kekuasaan Tuhan itu disebabkan oleh kebebasan yang diberikan Tuhan kepada manusia, serta adanya hukum alam atau sunnatullah yang menurut Al-Quran tidak pernah berubah. Oleh sebab itu, kekuasaan dan kehendak mutlak Tuhan berlaku dalam jalur hukum yang tersebar di alam. Oleh sebab itu, Mu'tazilah menggunakan dalil Al-Ahzab baris 33 ayat 62. Keadilan Tuhan menurut Mu'tazilah bahwa Tuhan tidak berbuat dan memilih yang buruk, tidak melalaikan kewajiban-kewajibannya kepada manusia dan segala perbuatannya adalah baik. Dalilnya surah Al-Anbiya baris 21 ayat 47, surah Yasin baris 36 ayat 54, surah Al-Fusilat baris 41 ayat 46, surah An-Nisa baris keempat ayat 40, surah Al-Kahfi baris ke-18 dan ayat 49. Aliran Mu'tazilah sejak munculnya pada abad kedua Hijriyah secara perlahan-lahan memperoleh pengaruh dalam masyarakat Islam, dan pengaruhnya ini mencapai puncaknya pada zaman 3 khalifah dari Bani Abbas, yakni Khalifah Ma'mun, Mu'tasim, dan Wasiq. Terlebih lagi setelah Khalifah Ma'mun mengakui bahwa aliran Mu'tazilah sebagai mazhab resmi negara pada tahun 212 Hijriah. Jasa Mu'tazilah sangat besar dalam membela akidah Islam. Kaum Mu'tazilah membangun sistem teologi yang kuat dalam membela kebenaran wahyu dengan ketajaman rasio mereka. Pembahasan selanjutnya, kecerobohan kaum Mu'tazilah dalam menjalankan prinsip kelima, yaitu amar ma'ruf nahi munkar, dengan memaksakan paham mereka supaya dienut oleh masyarakat Islam. Dan mereka mengadakan gerakan minhah atau pemeriksaan terhadap para pejabat pemerintah dan peradilan serta terhadap para ulama, dan sekaligus memaksa mereka supaya menganut paham Mu'tazilah bahwa Al-Quran itu makhluk yang hadis. Kekerasan dan kebengisan jelas mewarnai gerakan minhah yang membasmi bahwa paham Al-Quran itu qadim. Sebab paham demikian menurut kaum Mu'tazilah berarti menyekutukan Tuhan dengan Al-Quran. Dan hal itu merupakan dosa syirik. Sedangkan dosa syirik adalah dosa terbesar dan tidak dapat diampuni jika tidak bertobat sebelum ia wafat. Hal inilah yang pada akhirnya menjadi sebab dendam dan kebencian yang luar biasa dari masyarakat kepada kaum Mu'tazilah. Sejarah menunjukkan bahwa peranan dan pengaruh Mu'tazilah mulai menurun setelah Khalifah Mutawakkil membatalkan status aliran Mu'tazilah sebagai mazhab negara pada tahun 334 Hijriah. Maka keadaan menjadi terbalik. Kaum Mu'tazilah berada dalam posisi dimusuhi penguasa dan mayoritas umat Islam. Mereka akhirnya berantakan.
Teologi Ahlussunnah wal Jamaah yang muncul pada awal abad keempat Hijriah berhasil memikat mayoritas umat Islam. Dan dengan keberhasilan teologi baru ini, kaum Mu'tazilah akhirnya lenyap dalam perjalanan sejarah. Gambaran tentang sosok mereka dalam tulisan lawan mereka sebagian tidak objektif. Mereka dicap sesat atau tergelincir. Kendatipun demikian, penilaian di zaman modern ini kembali berubah terhadap kaum Mu'tazilah. Kaum Mu'tazilah tidak mempunyai wujud kecuali dalam sejarah. Aliran Mu'tazilah masih dipandang sebagai aliran yang menyimpang dari Islam. Bahkan, ada sebagian orang mengatakan bahwa aliran Mu'tazilah merupakan aliran sesat dan kafir. Tetapi, sejalan dengan perkembangan zaman dan pengaruh pemikiran Jamaluddin Al-Afghani, Syekh Muhammad Abduh, Nasir Syar, Ahmad Mahmud Subhi, Ahmad Amin, Abu Zahrah, dan lain-lain sebagai tokoh modernisasi yang utama dalam Islam, telah berusaha memberikan gambaran yang lebih objektif tentang Mu'tazilah, dan kelihatannya paham Mu'tazilah cukup menarik untuk dipelajari. Maka anggapan-anggapan sesat dan kafir itu mulai berubah. Demikianlah presentasi pada kali ini. Mudah-mudahan ada berkat dan hikmahnya bagi kita sebentar di zaman sekarang maupun yang akan mendatang. Terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan daripada kami, baik itu dari perkataan kami maupun perbuatan kami yang tak menyenangkan di kemudian. Terima kasih. Akhirul kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wa ridha wal inayah. Summa salam.